Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Januari 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kunker Cawapres Gibran di Maluku ternyata langgar aturan. Begini penjelasan Bawaslu. Kunjungan kerja calon wakil presiden Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Maluku ternyata melanggar aturan. Hal ini disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku, Samsun Nilou, Kamis 11 Januari 2024. Ia menjelaskan pelanggaran itu terlihat atas adanya keterlibatan perangkat-perangkat desa yang hadir dalam kunjungan kerja anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu, di mana Bawaslu Maluku temukan sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik di Swiss Bell Hotel Ambon. Para kepala desa yang hadir ada dari wilayah Kota Ambon dan Provinsi dan Maluku Tengah. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur tentang larangan tersebut, yakni kepala desa dan juga aparatur desa lainnya seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksanaan teknis dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Larangan tersebut untuk menghindari konflik interest antara perangkat desa dengan masyarakat. Keterlibatan aparatur desa pada politik praktis akan menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Ia melanjutkan, saat ini masih dalam proses pengkajian apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Diketahui Cawapres Gibran yang berpasangan dengan Cawapres Prabowo Subianto itu kunker dalam rangka safari politik di Maluku pada Senin 8 Januari 2024 lalu. Sejumlah kegiatan dalam kunjungan kerja itu termasuk pertemuan dengan raja-raja, komunitas dan penggiat ekonomi kreatif, bagi-bagi susu gratis di negeri Liang Maluku Tengah, hingga bermain bola di lapangan sepak bola Matawaru Desa Tulehu, serta sejumlah agenda lainnya. Ya, hasilnya sampai saat ini sebenarnya mereka yang datang itu kan sebenarnya kepala desa. Kami mengkategorikan kepala desa. Kenapa kami mengkategorikan kepala desa? Itu berdasarkan peraturan daerah. Misalnya salah satunya Kabupaten Maluku Tengah. Di dalam perdanya pada pasal satunya itu jelas menyatakan bahwa yang disebut dengan pemerintah desa itu di dalamnya adalah kepala desa dan raja. Ya, oleh karena itu mereka ini memenuhi legal standing sebagaimana yang larangan yang dimaksud dalam pasal 80 itu. Nah, terkait dengan bukti-bukti ya nanti kami plenokan dulu untuk menentukan apakah bukti-bukti ini. Kalau syarat formilnya kami semua bersepakat bahwa itu bisa terpenuhi dari sisi legal standing, siapa pelakunya dan seterusnya itu. Tapi dari sisi substansinya atau materialnya ini yang harus kami analisis untuk menjatuhkan apakah benar pasal 280 yang dilanggar ataukah ada junto pasal lain dan kemudian itu bisa disangkakan. Itu kira-kira. Tiga hari pelipatan surat suara pemilu 2024, KPU Kota Ambon temukan surat suara rusak. Pelipatan surat suara pemilu 2024 oleh KPU Kota Ambon di hari ketiga, Rabu 10 Januari 2024 kemarin. KPU Kota Ambon menemukan adanya surat suara yang rusak.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Ambon, Arifin Matdoan, mengatakan jumlah surat suara yang rusak belum dapat dihitung. Ia menjelaskan setiap karton terdapat 2.000 surat suara. Dari jumlah tersebut ditemukan 2 hingga 3 surat suara dalam kondisi rusak. Lanjutnya, meski belum bisa dipastikan jumlah kerusakan, namun angkanya tidak terlalu signifikan. Untuk diketahui, pelipatan surat suara pemilu 2024 oleh KPU Kota Ambon berlangsung di Sport Hall Karangpanjang, Kecamatan Sirimau pada Senin 8 Januari 2024. Taksir karena ada yang hanya dalam satu karton itu ada 2, ada 3. Dalam satu karton itu kan terdapat sekitar 2.000 satu karton, tapi kita bisa memastikan bahwa berapa banyak yang kemudian rusak dan lain sebagainya. Tapi terlalu signifikan akan punya kerusakan terlalu. Abang, itu kan ada tenaga. Terbukti terlibat kasus korupsi Jalan Inam Mosul, mantan Kadis PUPR Seram Bagian Barat Thomas Watimena divonis 2 tahun penjara. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Seram Bagian Barat, Thomas Watimena divonis 2 tahun penjara. Vonis disampaikan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rahmat Selang, didampingi dua hakim lainnya. Persidangan berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon pada Kamis 11 Januari 2024. Thomas dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruas jalan simpang Desa Rambatu Manusa, Kecamatan Inam Mosul, Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2018. Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara terkait uang pengganti tidak dibebankan kepada terdakwa. Pasalnya dalam pertimbangan hakim, terdakwa tidak mendapat keuntungan harta benda dari perbuatan korupsi pembangunan Jalan Inam Mosul. Selain itu, kerugian keuangan yang ditimbulkan masuk dalam kategori sedang dan dampak yang rendah. Diketahui putusan tersebut lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. JPU pada persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama 3 tahun penjara, denda 100 juta subsidiar 3 bulan penjara. Meski lebih ringan dari tuntutan, baik JPU maupun terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Biaya perkara sejumlah rupiah. Demikian disebutkan dalam sidang musyawarah majelis pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Ambon pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 ada pada persidangan secara hukum menurut sebagai
Kita beralih ke berita selanjutnya, puluhan kendaraan roda 2 terparkir di Jalan Aipati. Ini kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon. Puluhan pemilik kendaraan roda 2 memarkirkan kendaraannya di sepanjang Jalan Aipati, Sirimau, Kota Ambon, Kamis 11 Januari 2024. Padahal salah satu jalanan protokol di kota bertajuk Manisi itu hanya diperuntukkan untuk parkir kendaraan roda 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Ian Switela, saat ditemui tribuambon.com menjelaskan bahwa kawasan tertib lalu lintas itu hanya dibolehkan parkir kendaraan roda 4. Namun tak dapat dipungkiri bahwa masih saja ada kendaraan roda 2 yang terparkir. Dikatakan sejak masuk libur petugasnya telah rutin berpatroli. Menurutnya saat patroli petugas tetap melakukan imbauan. Namun jika ada yang bersikeras untuk parkir kendaraan roda 2, maka akan ditindak. Namun di sisi lain diakuinya masih ada masyarakat yang tidak patuh. Saat petugas berpatroli, mereka tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan. Namun saat petugas pergi, hal yang terjadi malah sebaliknya. Sehingga dirinya meminta kerjasama baik dari pihak pengelola parkiran. Kita mulai masuk, kita coba evaluasi. Kan sudah mulai jalan dari kita masuk libur itu patroli. Setiap saat kita mengadakan patroli, ada foto, ada ini yang boleh disampaikan. Kita tetap melakukan pengimbauan. Lebih dari itu pasti kita tindak. Dan juga ada teman-teman patroli yang sudah melakukan penindakan. Cuma kadang masyarakat ini kan belum sadar. Pada saat petugas ada, terus yang parkir. Tapi pada saat petugas meninggalkan ke lokasi yang lain, kembali parkir. Nanti juga kita ingatkan juga untuk pengelola. Setoran tinggi juru parkir di Jalan Aipati terpaksa terima parkir kendaraan roda 2. Tingginya jumlah setoran juru parkir memaksa mereka memarkirkan kendaraan roda 2 di sepanjang Jalan Aipati, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 11 Januari 2024. Pantauan tribuambon.com sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, di lokasi terlihat puluhan kendaraan roda 2 terparkir di Jalan Aipati. Padahal jalanan tersebut hanya memperbolehkan parkir untuk kendaraan beroda 4. Namun karena tingginya setoran memaksa para juru parkir atau jukir ikut menerima kendaraan roda 2. Salah seorang tukang parkir mengatakan parkiran bakal sepi jika tak ada roda 2. Alhasil pendapatan mereka juga menurun, bahkan jauh dari target yang harus disetorkan kepada pengelola. Sementara itu jukir lainnya, Toto mengaku menerima parkiran motor untuk meringankan para pengguna roda 2. Menanggapi itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Ian Switela mengaku parkiran motor di Jalan Aipati jelas melanggar aturan. Menurutnya, setiap parkiran sudah diatur baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan patroli untuk menindak kendaraan yang tidak parkir pada tempatnya. Di samping itu, dirinya tetap mengedepankan aspek preventif saat petugas berhubungan berpatroli. Aturan itu kan ada, di kontrakan sudah ada, tapi bukan berarti kita melanggar aturan. Jadi tetap sesuai kontrak, sesuai aturan. Daerah untuk peruntukan untuk motor dan mobil, ya masing-masing peruntukannya. Kalaupun ada pelanggaran, ya kita pasti tindak. Tapi langkah awal kita tetap himbau terus. Setiap hari, pagi dan siang kita pada patroli. Mungkin itu sementara dari kita itu. Ya.
Tribunas Bulog pastikan stok beras di Ambon aman, 7.100 ton tersimpan di gudang, masuk lagi 3.200 ton. Stok beras pada gudang Bulog di Kota Ambon terpantau aman hingga beberapa bulan ke depan. Kepala Gudang Beras Bulog Halong dan Nusa Niue, Kanwil Maluku dan Maluku Utara, Jeki Muhammad Mewar mengatakan total ada 7.100 ton yang berada di gudang Bulog di Kota Ambon, yakni 3.500 ton pada gudang Nusa Niue dan 3.600 ton pada gudang Bulog Halong. Lanjutnya di hari ini juga ada penambahan beras yang dikirim dari Vietnam sebanyak 3.200 ton. Selain beras, stok untuk gula dan minyak kelapa juga aman, yakni 66 ton gula pasir dan 20.000 liter minyak kelapa merek Panamas. JG mengatakan Bulog akan terus memastikan pasokan kebutuhan beras dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya tersebut aman untuk masyarakat. Di sini kan ada dua, sementara ini beta ini pegang dua tempat, jadi Halong dengan Nusa Niue. Jadi di beta jelaskan yang pertama yang di Nusa Niue, stok beras di sana itu dari langsung Vietnam, kemasan 50 kilo Vietnam, jumlahnya di sana sekitar 3.500 ton. Di Nusa Niue, di sana itu cuman beras saja. Kalau di Halong ini ada beras Vietnam juga, dia sebanyak 3.600 ton di Halong. Yang untuk beras itu bisa sampai berapa lama dia punya stok? Kalau beras ini dia masuk terus sampai dengan hari ini tanggal 11 ini. Ada lagi masuk ini. Masuk ini sebanyak 3.200 ton. Sekarang ada masuk ini. Sebentar lagi bongkar. Ini yang datang juga ini dia langsung dari Vietnam. Dengan kapal, dari kapal dari Vietnam langsung Ambon, dia tidak singgah-singgah ke Jatim ke Sulsel. Dia langsung dari Vietnam Ambon. Lubang. Tribunas ternyata ada 594 lubang jalan dari Durian Patah hingga Negeri Hitu. Ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Lehitu dengan Kota Ambon mengalami kerusakan di banyak titik. Pantauan tribambon.com terdapat sedikitnya 594 lubang jalan sepanjang kurang lebih 9 km itu atau terhitung dari kawasan Durian Patah atau Desa Hunut hingga masuk ke Negeri Hitu. Pada beberapa titik, lubang jalan mencapai kedalaman hampir 5 cm dengan lebih nyaris 13 cm. Farid, seorang pengendara motor, mengatakan kondisi itu cukup membahayakan, apalagi dilintasi malam hari. Pasalnya lampu jalan hanya terdapat di kawasan perkampungan. Lanjutnya, warga setempat beberapa kali menambal lubang dengan material seadanya, namun kembali rusak. Dia pun berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan tersebut. Menurut beta tuh jalan rusak ini lumayan meresahkan begitu. Apalagi ini jalan menghubungkan Jesira
dengan kota Ambon. Soalnya banyak pengendara tuh pulang malam kadang-kadang kaget jalan, lubang, jalan yang ramah sedikit, bisa potensi orang kecelakaan di jalan begitu. Apalagi sering terjadi di Sire ini beberapa kali itu kecelakaan karena kaget kolam-kolam di jalan. Itu sangat buruk sekali untuk para pengguna pengendara motor begitu. Itu sangat rugi per katong. Pemerintah mungkin kurang perhatikan ke sini. Berita terakhir dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribunas warga tuntut landmark Kota Langgur dibuka. PUTR Malra berdalih masih masa pemeliharaan. Landmark Kota Langgur yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ohijang, hingga kini masih ditutup. Pantauan tribunbon.com Kamis 11 Januari 2024 pukul 13 waktu Indonesia Timur, pagar seng biru masih berdiri kokoh mengitari landmark yang disebut menjadi ikon kota bertajuk Aini Aini itu. Sementara itu warga yang keseharian mencari nafkah di kawasan tersebut nampak kesal lantaran masih ditutup. Padahal selama momen Natal dan Tahun Baru warga mengharapkan dibuka untuk umum sebagai sarana tongkrongan, juga pusat hiburan dan kuliner. Ketua pengemudi truk Res Mall yang sehari-hari mangkal di kawasan tersebut menuturkan lebih baik tak diresmikan bila masih belum rampung. Pasalnya warga menanti kepastian pembukaan untuk umum sejak diresmikan pada 30 Oktober 2023 lalu. Menurutnya semenjak momen Natal dan Tahun Baru, masyarakat Malra menanti pembukaan biar ada warna baru, namun masih ditutup. Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang PUTR Malra, Malik Renfaan, saat dijumpai di ruang kerjanya pada Rabu 10 Januari 2024 mengatakan landmark Kota Langgur masih dalam masa pemeliharaan serta antisipasi kerusakan dan pencurian. Yang menjelaskan landmark akan ditutup hingga penyerahan aset dan pengelolaannya kepada pihak ketiga selesai. Nantinya lokasi tersebut akan menjadi sentra ekonomi. Tata Ruang Dinas PU Kabupaten Maluku Tenggara menjelaskan terkait dengan berita yang disampaikan oleh tribunnews.com soal kebocoran landmark. Yang pertama, kegiatan itu dibangun tahun 2023. Kemudian sampai dengan saat ini seperti yang sudah diketahui pekerjaannya sudah selesai. Dan sebetulnya masih dalam tahap ada namanya bisa dikontrak itu waktu pemeliharaan. Sehingga ketika waktu pemeliharaan itu dimaksudkan menjaga hal-hal yang jika terdapat kerusakan lain-lain itu bisa dilakukan perbaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan kenapa belum dibuka. Seperti pertanyaan masyarakat kenapa belum dibuka? Karena pemerintah daerah punya beberapa pertimbangan. Yang pertama itu proyek yang cukup strategis, proyek pemerintah daerah yang cukup terbuka. Kita tahu bahwa di kawasan situ juga cukup terbuka dan kami mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurian, kemudian pengerusakan dan lain-lain. Makanya kami sudah rapatkan internal tim dari Dinas PU, kita menutup sambil kita melakukan penyerahan asetnya. Nah, termasuk pengelolaannya. Jadi kita maunya pemerintah daerah itu landmark itu bukan hanya landmark, tetapi ada fungsi-fungsi ekonomi yang berputar di situ. Kami sedang menjajaki dengan pihak swasta untuk melakukan pengelolaan di situ. Misalnya buka kafe-kafe sehingga roda ekonomi juga berputar, kemudian ada masuk retribusinya. Nah, proses-proses itu karena masih secara kontrak itu masih dalam masa pemeliharaan, itu belum dilaksanakan. Makanya kami masih tutup.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 11 Januari 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi